sama-sama belajar. Aduh pemirsa, bener-bener memang nggak bakat. Saya memang bakatnya cuma interview aja. Mending kita ngobrol lagi aja yuk Mbak ya. Ayo. Oke. Ini kita taruh mana sini aja. Sini ya? aja, sini aja kita taruh. Oke deh. Ya, Mbak Yeni. Mbak Yeni kan sekarang sebagai tenaga ahli tuh di Kedeputian 2 ya KSP. Nah untuk saat ini isu yang lagi dibahas di KSP itu apa sih Mbak? Banyak sih, kebetulan kalau di Kedeputian 2 ini kan soal pendidikan, kemudian kesehatan, perlindungan sosial, kebencanaan, pemuda dan olahraga. Nah kebetulan kalau saya ini diminta untuk mengawal soal kesehatan, itu soal stunting, ya kan? Soal stunting, kemudian angka kematian ibu. Terus kalau untuk di pendidikan itu bicara soal vokasi, karena kan Bapak Presiden ini kan menargetkan soal vokasi di 2024 itu kan sangat luar biasa, ya kan, karena vokasi ini kan salah satu juga bicara soal stunting gitu. Nah bicara soal kebencanaan, kemarin sempat juga ada pertemuan GPDRR, jadi pertemuan internasional yang melibatkan 193 negara yang di Bali, bicara soal kalau saya lebih mengawal soal transforming financing to build resilience. Jadi bicara soal transformasi keuangan, soal ketahanan bencana. Nah sekarang ini yang di teman-teman KSP sendiri yang sekarang agak difokuskan itu ada beberapa isu, yaitu soal pemindahan ibu kota negara, ya kan. Yang kedua adalah pengawalan soal badan riset dan teknologi, ya kan, karena ini kan baru, karena undang-undangnya baru, dan kemudian ini yang kemudian kita benar-benar kita kawal. Yang kemudian yang ketiga itu adalah soal akselerasi pembangunan Papua Barat. Kalau ini kan kenapa kemudian kita kawal? Karena ini kan kita bicara soal pada prinsip keadilan dan bicara bagaimana meminimalisir kesenjangan antara wilayah timur yaitu Papua dan sekitarnya, terus bicara soal Jawa dan Sumatera, ya kan. Ini yang kemudian kita kawal, itu bicaranya pada aspek infrastruktur. Nah kemudian yang berikutnya masih tetap kebetulan saya juga menjadi tim di dalamnya, yaitu tim pemulihan ekonomi nasional, karena kan kita selama ini kan sejak tahun 2020 ini kan dihadapkan pada persoalan COVID, ya kan. Jadi saya mengawal sampai detik ini adalah soal pemulihan ekonomi nasional. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan monitoring evaluasi dalam pendistribusian atau implementasi di dalam beberapa aspek, yaitu keuangannya, ke aspek kesehatan, kemudian ke ke BUMN, kemudian ke UMKM, kemudian ke perlindungan sosial dan sebagainya, dan insentif pajak kan gitu. Nah kemudian kita juga mengawal kemarin isu yang sangat hit sekali, ini adalah urusan COVID, itu urusan klaim rumah sakit, kayak gitu kan. Yang terakhir kemarin klaim rumah sakit itu bisa kemudian kita atasi, sehingga beberapa rumah sakit yang merasa bahwa klaim-klaim ini yang belum terselesaikan dengan baik, kemarin teman-teman KSP bisa kemudian mendorong bahwa klaim rumah sakit ini juga harus dibayarkan ke rumah sakit yang dimana implementasinya sejak tahun 2020 begitu. Nah saya penasaran tentang IKN nih Mbak. Ini gimana sih Mbak update-nya? Jadi kapan? Nah sebenarnya kalau di dalam rencana ini kan sedang menggodok aturan teknis ya di bawah undang-undang IKN. Jadi ini yang kemudian harus benar-benar dipersiapkan. Aturan teknisnya adalah bicara soal kelembagaan, yaitu bicara soal otorita yang akan kemudian secara teknis
dalam implementasi pemindahan ibu kota. Yang kemudian ada aturan teknis yang kita godok itu soal lingkungan, ya kan, lingkungan. Karena ini kan penting, ya kan, ini kan bicara pada persoalan pasti berhadapan pada tanah wilayah, tanah masyarakat adat, kemudian tanahnya masyarakat dalam urusan pembebasan. Ada tim kami juga yang berproses untuk mengatasi persoalan itu. Kemudian ada aturan-aturan teknis yang lainnya yang untuk mempersiapkan urusan infrastruktur, ya kan. Sebenarnya ini kan roadmap-nya kan sudah jadi di dalam rencana induknya. Makanya aturan teknisnya ini sedang digodok dan kemudian pada tahun ini sudah targetnya udah diputuskan, gitu kan. Dan implementasinya sebenarnya kalau targetnya 2024 itu sudah harus pindah, ya kan. 17 Agustus tahun 2024 upacara pertama itu bahwa Bapak Presiden sudah di sana. Berikut yang ada di ring 1. Ring 1 itu adalah Setkap, Setnek, kemudian kantor staf Presiden, kemudian jajaran keamanan dan ketertiban yaitu TNI maupun Polri itu sudah ada di sana, dan beberapa kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sudah ada di sana. Targetnya begitu. Nah, ini memang sudah disusun. Mengenai soal pembiayaan memang sudah ada roadmap-nya pembiayaan itu. APBN juga sudah menyiapkan itu. Begitu. Berarti target di 2024. 2024 itu sudah pindah. Pemindahan ibu kota bisa lebih baik lagi ya, ke depannya pemerintahan kita. Ya. Nih kan Mbak Yeni kan fokus dengan anggaran. Dulu juga kenceng banget nih ngomongin tentang anggaran, apalagi koruptor dong. Nah, kalau Mbak Yeni sendiri ngelihat gimana sih Mbak kasus-kasus korupsi di Indonesia ini? Udah bisa terkontrol atau sebenarnya kayak susah nih untuk menghilangkan koruptor, bahkan untuk mencegah aja susah? Nah, ini sebenarnya begini, saya tetap konsisten ya berbicara bahwa korupsi itu by design. Ketika saya masih menjadi aktivis di NGO dulu itu saya bicara bahwa korupsi itu by design. Contohnya adalah seperti EKTP, kemudian seperti kasus pembangunan Wisma Atlet dan sebagainya, itu by design, ya kan, tersistem, terstruktur, sistematis bahkan karena memang dimulai dari proses perencanaan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara korupsi di Indonesia, kita tahu bahwa kemarin ini kan memang sudah ada penurunan ya menurut TI kemarin, itu pun juga tidak cukup signifikan. Ini lagi-lagi bicaranya adalah lebih pada komitmen dari penyelenggara negara, ya kan, baik itu di tingkatan pusat maupun di tingkatan negara. Bapak Jokowi ini kan juga sudah memberikan menuangkan visi misinya bicara perbaikan tata kelola, ya kan, memerintahkan semua kementerian lembaga untuk membangun tata kelola yang lebih baik, yang berprinsip pada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, ya kan, yang mengarah kepada keadilan kan gitu, dan kemakmuran. Itu yang kemudian. Nah, ini tergantung komitmen dari kementerian lembaga dan kemudian komitmen dari kepala daerah. Kalau kemudian kepala daerah ada yang kemudian terlibat pada kasus korupsi, ini kemudian dipertanyakan komitmen apakah ketika di dalam menyusun, di dalam berproses melahirkan kebijakan, bahkan melahirkan dokumen, instrumen kebijakan rakyat, ya dalam hal ini adalah APBD maupun APBN, itu mengedepankan kepentingan rakyat atau masyarakat. Dalam hal ini adalah bicara soal komitmen, ya kan, karena komitmen ini pasti akan kemudian diiringi soal kredibilitas dan integritas dari personality penyelenggara pemerintahan negara. Jadi karena memang by design, karena ada kesempatan dan balik lagi seperti apa komitmen dari pemerintah tersebut. Ya Mbak Yeni, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangannya. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Cerita Wanita.